Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Ujaipa dengan NIM 0203232046 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas HTN 4B. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Sultan Erlambang ME. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul implementasi akad mudharabah dalam lembaga pembiayaan dan model pentura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lembaga pembiayaan, modal pentura, dan akad mudharabah terlebih dahulu. Lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan yang menyediakan dana atau pembiayaan kepada individu, perusahaan, atau entitas lain untuk berbagai keperluan, seperti investasi, pengembangan usaha, atau pembelian barang. Lembaga ini dapat beroperasi dengan berbagai akad, termasuk akad syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, serta akad konvensional. Selanjutnya ada modal pentura. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2012, modal ini merupakan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau invest company atau perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembiayaan obligasi, konveksi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang terakhir adalah akad mudharabah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak. Pihak pertama yang memberi modal, sedangkan pihak kedua yang menjalankan. Adapun keuntungan usaha dibagi sama rata sesuai kesepakatan. Dari penjelasan di atas, selanjutnya saya akan memberikan pemahaman tentang lembaga pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah. Kita akan mengambil satu contoh yang dimana contohnya itu adalah ada seorang pembisnis yang ingin memulai bisnis kuliner, akan tetapi dia tidak memiliki modal. Lalu ia mencari investor yang bisa memberi dia modal untuk membuka usaha tersebut, dan dia pun mengajukan kerjasama terhadap bank syariah tersebut, yang mana di sini menggunakan akad mudharabah. Dia sebagai nasabah otomatis menjadi mudharib atau orang yang menjalankan usaha, dan lembaga bank syariah tersebut menjadi syahibul mal atau orang yang memberi biaya. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sebesar 300 juta kepada bank syariah untuk modal usaha. Bank syariah setuju untuk memberikan pembiayaan dengan kesepakatan bagi hasil, misal 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah dari keuntungan bersih yang diperoleh, dan dana tersebut digunakan untuk memberi bahan baku, menyewa tempat usaha, dan biaya operasional lainnya. Kerjasama ini disepakati untuk periode 1 tahun dengan evaluasi setiap 3 bulan untuk menilai kinerja usaha. Namun setiap akhir bulan keuntungan bersih dihitung. Misal jika usaha kuliner menghasilkan keuntungan bersih 50 juta dalam sebulan, maka 40% keuntungan nasabah menerima 30 juta atau setara dengan 60% dari keuntungannya. Tetapi jika usaha mengalami kerugian, bank syariah tidak akan mendapatkan kembali modalnya, tetapi nasabah tidak akan dikenakan denda karena resiko kerugian ditanggung oleh bank.